warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti min arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum was-sahabati wal qarabati wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi wal mu'additul masyayikhina biddin Siyama jadil wa murabbina kay haji nur aljan wa yumaymunah wa sulihi wa qurih wa jami masyayikh wa masyayikh wa ila ruh sadar walidain kay juna min dubni kay juna azuma ila kay juna alladhi kay juna alizuma ila ruh kay juna man kay juna alizuma ila ruh jami masyayikhina wa masyayikhina wa sulsul wa sulsai wal muqaddimah hadrumiyah min hajul qayyum wa sulihi wa qurih ya Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa iskinahum wal jannah وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Jamaah pengajian Minggu subuh di Masjid Al-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadrumiyah ala madhab Imam Syafi'iyah, masih tentang syarat-syarat sahnya qudwah, syarat sahnya mengikuti. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Syarat selanjutnya tawafuqu nadmi salatihima dan menyepakati aturan salat keduanya, menyesuaikan atau menyamakan aturan salat keduanya antara imam dan makmum. Fa in ikhtalafa kamaktubatin wa kusufin au janazatin lam tasihhal qudwata. Maka jika berbeda seperti salat wa fardu kamaktubatin wa kusufin, seperti imam salat subuh, makmumnya salat kusuf, salat gerhana, itu tidak sama, aturannya tidak sama, maka nggak boleh. Atau kebalikannya, imam salat gerhana makmum salat subuh, itu juga nggak boleh. Jadi harus sama aturannya, sesuai aturannya, jangan sampai berbeda. Contoh begini, kalau sholat gerhana itu kan cuma 2 rakaat. Kalau kita ingin sholat gerhana tanpa berdiri 2 kali,
ruku 2 kali, sujud 2 kali. Ya kan? Karena sholat gerhana kan seperti itu. 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Ya. Kemudian kita sholat subuh yang mana rakaatnya juga sama 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Tapi ketika imam dia berdiri, Allahu Akbar, ruku. Ya kan? Ini makmum ikut ruku. Kemudian ketika berdiri, ini bukan sami Allah. Kalau bukan sami Allah, ya Allahu Akbar, berdiri lagi, kemudian baca surah lah, tuh Fatihah, baca surah. Lah ini makmum bagaimana? Berdiri, ya kan? Ini sudah berbeda. Ya, ini sudah berbeda. Ya. Makanya jangan bingung, loh ini saya bagaimana? Ya kan? Tuh. Karena ini sudah berbeda, nggak bisa, maka nggak sah sholatnya. Wah, nggak sah, mengikutinya tidak sah. Mau nggak mau dia harus sholat sendiri, ngelanjutin sendiri. Ya. Ada pendapat ulama, ketika imam ini ada seseorang sholat kusuf, sholat gerhana, kemudian makmumnya sholat subuh, ini bisa ngikutinnya kalau imam ini ada di rakaat kedua, di ruku yang kedua, rakaat kedua sekarang, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi, ya, masuklah makmum, ya, tuh. Kemudian ini ruku, ruku. Kemudian ketika i'tidal, sami Allah, benar ya, sami Allahu liman hamidah. Ngikut semuanya, sujud ngikut ini dapat. Ada di rakaat kedua. Jadi aturan di rakaat kedua, di ruku yang kedua itu bisa ngikutin karena sama semuanya. Tapi kalau di rakaat pertama nggak bisa. Di rakaat pertama nggak bisa. Ya. Kemudian juga tidak sah mengikutinya sholat maktubah sama janazah. Sholat fardu dengan janazah. Jenazah kan nggak ada rukunya, ya. Tapi ngikutinnya di takbir yang terakhir nggak apa-apa. Ada yang mengatakan di takbir yang terakhir dia ngikut, ya. Mau takbir ini yang ke takbir yang keempat, Allahu Akbar, doa, makmum ngikut, Allahu Akbar. Sholat duhur, biasanya kan sholat jenazah duhur, ya. Ini udah takbirnya Allahu Akbar, makmum tahu ngikut takbir Allahu Akbar, sholat duhur, ya. Kemudian ini imam Assalamualaikum, makmum bagaimana? Yang ngikut terakhir lanjutin sendiri, ya. Jangan kemudian dibatalin, lanjutin, ya. Tuh. Jangan kemudian ikut assalamualaikum kan dia sholat duhur. Jadi nggak sah mengikutinya, tidak sah. Tapi memang ada yang bisa untuk kita ikutin, di mana letaknya, ya, di mana letaknya. Karena kalau memang berdiri doang nggak berbeda. Di takbir yang keempat Allahu Akbar kan nggak beda. Kalau kita sholat duhur masih tetap berdiri. Nah ketika imam assalamualaikum, ini lanjutin, jangan ikut tuh, sama seperti dia ini akhirnya sholat sendiri, lanjutin sendiri.
Kalau memang nggak tahu pasti akan batalin. Ternyata dia sholat jenazah. Saya nggak ngelihat itu ada jenazahnya, ya kan? Apalagi sholat goib, apalagi nggak kelihatan lagi sholat goib. Emang jenazahnya nggak ada, ya kan? Jenazahnya di Surabaya kita sholat goib, gitu. Wassalatu wa yasihu zuhra khalfal asri. Tuh. Boleh yang imam sholat asar, ya, yang makmum sholat zuhur, nggak apa-apa. Berbeda niatnya tapi aturannya sama, nggak ada masalah. Wa yasihu az-zuhra khalfa, ya kan, khalfal asri. Wa yasihu az-zuhru khalfal asri wal maghrib. Tuh. Zuhur di belakang maghrib. Sholat zuhur di belakang maghrib. Sama aturannya. Iya. Kemudian nanti ketika memang yang maghrib assalamualaikum ini bangun lagi. Tuh. Kemudian wal qada'u khalfal ada. Yang satu sholat qada, yang satu sholat ada, nggak apa-apa. Yang penting aturannya sama, susunannya sama. Wa aksuhu atau kebalikannya, yang sholat ada, yang makmum qada, nggak apa-apa. Wal fardu khalfas sunnah, ya, wal fardu khalfan nafli atau kebalikannya, sholat fardu dengan sholat sunnah. Terkadang ada yang sholat sunnah, kemudian ada yang noel di belakang, kemudian ngasih kode. Kebanyakan pada ngasih kode nih, ya, bahwa dia sholat sunnah, bukan sholat fardu. Seakan-akan itu nggak sah, ngikutinnya sah, nggak apa-apa, biarin aja. Ketika yang di depannya yang kita toel itu sholat sunnah, ya kan, kemudian dapat 2 rakaat assalamualaikum, ini bangun lagi. Yang awalnya jadi imam sekarang ikut lagi, ikut di belakangnya, ya kan, karena dia belum sholat fardu. Setelah sholat sunnah baru sholat fardu, ngikut, pindah di belakangnya. Sekarang gue yang jadi makmum, nggak apa-apa. Kebanyakan orang ngasih kode bahwa dia sholat nggak apa-apa. Di sini disebutin wal fardu khalfan nafli, ya kan, kebalikannya juga nggak apa-apa. Ada yang sholat sunnah ngikut ame sholat fardu. Tuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya, wal muwafaqatu fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Ini jangan diremehkan. Walaupun ini hukumnya sunnah, ya, walaupun ini hukumnya sunnah, tapi harus sepakat. Wa muwafaqatu fi sunnatin fahishatin, menyepakati, menyesuaikan di dalam satu kesunahan, yang mana kesunahan ini buruk sekali kalau kita berbeda, walaupun hukumnya sunnah. Contohnya seperti apa? Falau tarakal imamu sajdatat tilawah, hukum sujud tilawah. Hukum sujud tilawah hukumnya sunnah. Kapan dia bisa menjadi wajib? Bisa menjadi wajib kalau si makmum ngikutin imam. Ya, di sini subuh jarang. Ada yang mengerjakan sujud tilawah subuh Jum'ah. Biasanya banyak yang ngamalin baca surah Alif Lam Mim Tanzil, juz 21. Nanti di pertengahan ada ayat sajdahnya, langsung dari berdiri langsung sujud. Itu namanya sujud tilawah. Hukum sujud tilawah hukumnya sunnah. Kita mau ngamalin dapat sunnah, enggak ngamalin enggak apa-apa. Tapi kalau imam ngamalin Allahu Akbar, makmum wajib mengikutinya. Ya. Kalau memang ada makmum berdiri aja, ya sunnah ini enggak ngikutin imam, batal itu sholatnya. Ya, karena berbeda, sangat buruk perbedaannya. Ini imam sujud,
dia berdiri. Karena ada yang muwafaqatu fi fi'lan wa tarkan wa fi'lan. Kalau imam mengerjakan, ikut ngerjain. Kalau imam meninggalkan, ikut juga meninggalkan. Umpamanya makmum tahu banget, oh ini surah ada ayat sajdahnya. Ketika imam baca tapi imam tidak sujud tilawah, makmum jangan mentang-mentang tahu oh nggak bisa. Oh imam ini iya kan nggak ngamalin sunnah dalam hatinya ya, biar gua aja yang ngamalin sunnah. Makmum tahu-tahu Allahu akbar dewek, sedangkan imam berdiri tidak mengamalkan sunnah. Ini nggak bisa. Masalah sujud tilawah hukumnya sunnah, tapi kalau kita berada posisi sedang berjamaah, ngikut keadaan imam mengerjakan, wajib ngerjain. Imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Fi'lan wa tarkan. Imam ninggalin, makmum wajib ninggalin. Imam mengerjakan, makmum wajib mengerjakan. Ini sujud tilawah fi'lan wa tarkan. Karena disebutin di sini falau tarokal imamu sajdatat tilawah wa sajadahal makmum sujud au aksuhu atau kebalikannya, imam mengerjakan, makmum ninggalin. Satu masalah ya, sujud tilawah nyabang dua ya, sujud tilawah ada cabangnya dua, imam mengerjakan, makmum wajib mengerjakan. Imam meninggalkan, makmum wajib ninggalin. Di sini langsung batalatis sholat, maka batal sholatnya. Atau masalah satu lagi, masalah tasyahudul awal. Au tarokal imamu tasyahudal awal wa tasyahadahal ma'mum wa tasyahadahul ma'mum batalat sholatuh. Yang kedua masalah tasyahud ya, sujud tasyahud tahiyat yang kedua, yang pertama. Tahiyat yang pertama hukumnya sunnah. Zuhur 4 rakaat. Tahiyat yang pertama hukumnya sunnah. Asar 4 rakaat, tahiyat yang pertama hukumnya sunnah. Ya, perhatikan ini kapan kita boleh tidak sesuai dengan imam. Contoh di sini, kalau imam ninggalin, imam kagak pakai tasyahud, langsung dari rakaat kedua langsung berdiri, nggak pakai tasyahud, Allahu akbar, langsung berdiri. Ya. Kemudian wa tasyahadahul ma'mum, tahu-tahu makmum masih duduk untuk tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, ya kan, kagak mau ngikutin. Ya. Nah, karena imam posisi sudah berdiri, dia meninggalkan tasyahud dari yang wajib, sujud hukumnya wajib. Tasyahud hukumnya sunnah. Dia langsung dari sujud langsung berdiri, pindah ke yang wajib ke yang wajib. Makmum kudu ngikut dalam meninggalkan saja. Kalau imam meninggalkan, makmum wajib ninggalin. Jangan dia tasahud sendiri. Ya, masalah tasahud tuh. Kalau dia tasahud, imam berdiri, ya ini dia salatnya batal. Ya, batalatis sholatu, batal sholatnya. Tapi kalau imam mengerjakan, imam kagak berdiri, dia tasyahud. Fa in tasyahadal imamu, jika imam tasyahud, Allahu akbar, dia tasyahud, at-tahiyatul mubarakat. Tahu-tahu makmum berdiri. Gimana ini makmum hukumnya? Tanyain ini makmum.
Kenapa ente berdiri? Ya kan? Sengaja anda berdiri. Iya, sengaja. Berdirinya Akbar, langsung berdiri. Ada dua keadaan makmum. Imam makmum itu keadaan berdirinya sengaja atau berdirinya dalam keadaan lupa. Kalau memang ini yang lupa, biasanya ini nggak pernah tasyahud awal nih. Kalau lupa, biasa salat sendiri nggak pakai tasyahud awal, nggak apa-apa. Zuhur, asar, maghrib, isya nggak pakai tasyahud awal, nggak ada masalah. Cuma ngilangin sunnah aja. Tapi kalau ketika jadi imam, jadi makmum, hati-hati. Sudah terbiasa nggak pakai tasyahud awal, tahu-tahu dia jadi makmum, tahu-tahu berdiri. Kalau memang dia sengaja, kalau dia berdirinya dengan sengaja, di sini disebutkan amdan wa qamal imamu, berdirinya makmum, wa qamal makmumu, dan berdirinya makmum amdan, dalam keadaan sengaja. Imam tasyahud, makmum berdiri, nggak pakai ngikutin imam. Ya, lam tabtul makmum ini nggak batal, tapi disunahkan turun. Sunnah hukum turunnya ngikutin imam. Wah iya, ya kan, kebiasaan nggak pernah tasyahud awal setiap sholat, ya kan, tahu-tahu dia jadi imam langsung berdiri sengaja. Disunahkan turun ngikutin imam. Tapi kalau imam makmumnya lupa, kebiasaan dia itu sholatnya pakai tasyahud awal, langsung dia berdiri. Oh iya, ana lupa. Ya, ini turunnya hukumnya wajib turunnya. Ya, jadi keadaan makmum ada dua. Kalau imam mengerjakan tasyahud, keadaan makmum ada dua. Berdiri dengan sengaja tidak mau mengikuti imam, ya, disunnahkan turun lagi ngikut tasyahud, hukumnya sunnah. Yang aula udah berdiri aja, ya, berdiri aja nungguin imam, biarin imam tasyahud, gua mau berdiri aja, ya kan, kaku dengkul gua. Kalau tasyahud berdiri aja, nungguin dia di atas. Kemudian yang kedua, kalau makmum ini berdiri lupa, berdirinya lupa, enggak ngikutin imam yang dalam keadaan tasyahud, langsung betul lupa. Oh iya, Anda lupa, ya kan? Ini wajib turun, wajib ngikutin imam, turun. Kalau nggak ngikutin, batal sholatnya. Ini ada di syarahnya. Wa qamal ma'mum sahwan lazimahul audu, ya kan, wa illa batalat sholatu, ya kan. Kalau makmum berdirinya dalam keadaan lupa, wajib dia turun, ya. Wa illa, kalau dia nggak turun masih berdiri, maka batal sholatnya, ya. Ini walaupun hukumnya sunnah, ya kan, jangan diremehin, ya, jangan diremehin masalah ini sunnah, harus ngikutin, pokoknya amannya ngikutin aja, jangan sampai nggak ngikutin. Kemudian syarat yang selanjutnya wal mutaba'atu, kudu ngikutin. Yang namanya makmum yang ngikutin keadaan imam, tapi ngikutinnya bukan yang berbarengan. Yang namanya ngikutin itu pasti ada di belakangnya. Yang namanya ngikutin, ya, tuh ngikutin ya kudu di belakang. Kalau sejajar ini apa ini? Apa? Dampingin, ya. Tuh, dampingin. Tapi kalau ngikutin di belakang. Tapi kalau seandainya barengin gimana?
Fa in qaranahu fit taharrumi batalat. Kalau memang barengin dalam takbiratul ihram, imam baru takbir Allah, jangan barengin. Tahu-tahu makmum Allah barengin, jangan. Kalau memang barengin, batal sholatnya, karena imam belum masuk dalam sholat. Imam baru masuk dalam sholat kalau takbirnya selesai. Makanya jamaah ini siapa yang sering imam, perhatiin benar karakternya, karakter takbirnya pahamin benar. Oh si fulan takbirnya mah cepet, Allahu Akbar, ada, ya kan? Si fulan ada yang lama banget, Allah Akbar, ada. Ya, udah setelah akab ini baru nyebutin Akbar. Kudu nungguin sampai benar-benar dengar akbarnya. Ya, jangan ketika kagak dengar, wah udah keterlaluan. Allah, tahu-tahu kedengaran akbarnya. Ya, nah itu berarti nggak sah. Itu namanya berbarengan. Nah ini hukum berbarengan ini yang membatalkan dan haram, yaitu berbarengan dalam takbiratul ihram kemudian salam. Jangan barengin. Kalau memang barengin haram, batal sholatnya. Ini hukum yang pertama, membarengi imam. Hukum yang pertama haram, batal sholatnya. Di mana tempatnya? Takbiratul ihram dan salam. Jangan sekali-kali barengin. Makmum salamnya setelah salamnya imam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian mau yang kedua, makmum salam. Ya, itu teman-teman. Jangan barengin. Sama sekali jangan barengin. Ya, kalau barengin hukumnya haram, kemudian batal sholatnya. Fa in qaranahu fit taharrumi batalat sholatuhu wa kadza in taqaddama alaihi bi ruknaini fi'liyaini, atau mendahulukan ya kan dua rukun fi'laini, dua rukun fi'li. Imam masih berdiri, tahu-tahu makmum udah duluan. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah. Imam masih berdiri, belum ruku, belum i'tidal. Ini nggak boleh. Yang namanya mutabaah itu di belakang imam. Semuanya serba di belakang. Jangan barengin, ya jangan duluin. Ya. Wa in taqaddama alaihi bi ruknaini fi'liyaini aw ta'akhkhara alaihi bihima li ghairi udrin, atau telat dua rukun. Ya. Imam udah ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, makmum masih berdiri. Ngapain makmum berdiri? Iya kan? Tanpa ada uzur. Kalau di sini disebutin li ghairi uzrin, tanpa uzur. Ya. Ketika imam udah mau sujud, mau Allah, ini masih berdiri. Kalau nggak ada uzurnya batal nih. Kalau nggak ada uzurnya, makmum masih berdiri, sedangkan imam udah ruku, udah i'tidal, mau sujud. Ini batal. Mau ngapain coba? Mau ngikutin, kagak gitu kan. Mendingan sholat sendiri kalau gitu mah, kalau nggak mau ngikutin. Apalagi kalau sana, wah ini nggak sih, berbeda gue politiknya nih, ya kan? Gue nggak mau ngikutin, ya biar dianggap gue nggak ngikutin politiknya dia. Imam mah imam, politik mau politik, jangan nyamain ya. Jangan masuk lagi ibadah pakai ngikutin ya. Wa in qaranahu fi ghairi taharrumi, dan yang kedua, maka jika membarenginya imam fi ghairi taharrum, bukan di dalam takbiratul ihram, au taqaddama alaihi bi ruknin fi'liyin au ta'akhkhara anhu lam yadur.
bukan dalam takbiratul ihram, tapi masih satu rukun saja. Imam ruku, ini masih berdiri. Ya, kemudian imam i'tidal, ini ruku. Ya, imam sujud, dia berdiri. Ninggalin satu rukun, enggak sesuai, enggak, ya kan, telat satu rukun, ini enggak apa-apa, satu doang. Ya, tapi jangan sampai dua. Ya. Wa yahrumu taqaddumuhu alaihi biruknin fi'liyin, haram hukumnya mendahulukan alaihi biruknin. Nah, batal sih tidak, tapi hukumnya haram. Kagak pernah ketemu ente yang namanya kita ikutin imam jangan sampai lewat dari jangan sampai sempurna satu rukun. Ini mah kagak ketemu nih. Ya, nggak ketemu. Kalau nggak ketemu haram, walaupun nggak apa. Makanya wa yahrumu taqaddumu alaihi biruknin fi'liyin, rukun fi'li. Ya. Haram hukumnya. Au takhallafa bi udrin, atau takhallafa telat dengan sebab uzur. Allahu akbar, dia masih berdiri. Sami Allahu liman hamidah, makmum masih berdiri. Makmum masih awas. Ngapa ini berdiri? Fatihah lama. Baca Fatihah lama. Nginget-nginget. Nih di sini ada biqadri ya biudrin, ya kan, sebab udur kabut iqra'atin, seperti telat baca qiraahnya, bacaan Fatihah lama banget. Alhamdulillah, lama. Ya kan, imam udah ruku, imam udah i'tidal, imam dia masih berdiri. Ya, satu sebabnya batik qiraah. Bila waswasatin, tanpa waswas. Ini juga ada yang waswas. Bismillah. Masih ragu-ragu, ya kan? Diulang lagi ya. Ya kan? Bis malam, ya kan? Bismillah, masih ragu. Bila waswasatin, ya kan? Kemudian yang kedua wastighalu. Yang kedua, sebab udzur yang kedua, wastighalin muwafaqati bidu'ail iftitah, sibuk dengan bacaan doa iftitah. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Lama baca itu doang, ya kan. Tuh, sampai imam udah, ya kan, kemudian sibuk dia dengan bacaan itu, ya kan. Kemudian sebab udzur lagi yang ketiga, ya, awraka imamuhu fasyakka fil Fatihah. Imam udah ruku, dia masih ragu-ragu, nih Fatihah gue bener apa kagak nih ya. Diulangin lagi Fatihah. Udah selesai nih Fatihah, masih ragu-ragu. Kayak gue kurang, ada yang kurang apaan, ya kan. Diulangi lagi Fatihah. Imam udah ruku, ya kan. Wasyakka fi Fatihah. Au tadzakkara, ya, tarokaha, atau dia ingat, dia ninggalin apa? Ninggalin Fatihah. Baca lagi, iya kayak gue tadi, ya apa, ninggalin Fatihah, dibaca lagi, inget dia ngulangin Fatihah, ya kan, kagak Fatihah. Au asra al imamu qira'atahu, ya kan. Nah, atau imam yang bacanya cepat, emang imam rada-rada ini imam bacaan cepet banget, gue belum selesai dia udah, ya kan. Ada yang bacaan Fatihah cepat, ada. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Dia belum kelar menyelesaikan Fatihah. Bukan masalah bacaannya dia yang lambat, tapi imam yang kecepatan. Coba yang sholat tarawihnya itu, ya kan, 7 menit 20 rakaat 7 menit, ya anda yakin itu semuanya pada telat baca Fatihahnya itu. Jangankan cuma 2 rukun, ya kan, ini sampai berdiri juga itu Fatihah belum kelar, ya, sampai berdiri lagi belum kelar, ya kan. Karena kita nggak sama semuanya. Imam bisa baca yang cepat. Kalau makmum ada yang aki-aki gitu tua, ya kan, tuh. Nah, ini dikasih kesempatan udzur itu sampai berapa rakaat, sampai berapa rukun. Uzira ila salasati arkanin tawilatin, maka dia uzur, dia dianggap uzur benar kalau sampai ngelewatin 3 rukun. Ila salasati arkanin tawilatin.
Jadi kalau imam udah ruku dia masih berdiri, makmum i'tidal dia masih berdiri. Nah ini kalau udah mau 3 jangan berdiri nih, iya langsung sujud. Wah, gue udah 3 nih, ini langsung sujud. Berarti makmum kurang 1 rakaat. Nanti setelah imam salam, assalamualaikum, bangun lagi untuk lanjutin tambahin 1 rakaat, karena ini tidak dianggap sama seperti masbuk. Ya, sama seperti masbuk itu. Jadi jangan batalin. Waduh, gua udah lama banget ini baca, gua masih berdiri, ya kan? Tuh, gimana keadaan gua nih? Ya kan? Ya udah, turun ngikut ke sujud, sama seperti masbuk. Ketika makmum sujud, imam sujud, ini langsung sujud, sama. Nanti nambahin 1 rakaat. Gitu. Fa in zada nawal mufaraqah. Kalau memang lebih dari 3, dia masih baca Fatihah aja, masih nginget Fatihah aja, sudah niat mufaraqah. Fa in zada ala salat, kalau memang lebih dari 3 sudah niat mufaraqah. Ya, niat sholat sendiri. Ya, jangan ngikutin. Kalau pengen ngikutin jangan sampai lewat dari 3. Tapi kalau udah lewat fa in zada ala salas, fa in zada nawa mufaraqah, dan dia niat mufaraqah. Wa wafaqahu wa ata birukatin ba'da salami. Imam mufaraqah atau dia wafaqahu. Ketika dia sujud, imam sujud, ada 2 pilihannya. Niat mufaraqah, ngelanjutin sendiri, atau ngikutinnya, ya kan, ngikutin sampai sujud. Wah, imam sujud, ini sujud. Ya, maka nanti ata birokaatin ba'da salamihi, dan mendatangkan 1 rakaat setelah imam salam. Ya kan, ata bisalam ba'da salamihi, ya ba'da salamihi hada fil muwafaq. Ini orang yang ikut dari awal. Namanya imam muwafiq, itu yang ikut dari awal. Makmum muwafiq itu yang ikut dari awal. Ada makmum masbuk. Wa huwa man adraka ma'al imami qadra Fatihah. Itu namanya makmum muwafiq, yang mendapatkan ada waktu untuk dia bisa baca Fatihah. Wa man adrakal imam qadral Fatihah, berarti dia bukan masbuk, berarti dia muwafiq. Wa ammal masbuku, adapun orang yang masbuk, idza raka'al imamu fi fatihatihi fa in ishtaghala bisunnatin kadu'ail iftitah awit ta'awudi qara'a qadraha. Perhatikan nih, kalau memang dapetin imam ruku Allahu Akbar, jangan sekali-kali memulai membaca doa iftitah. Allahu Akbar, makmum langsung ikut. Jangan sekali-kali takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jangan. Ya kan, walaupun tahu bahwa ini imam baru banget ruku. Kadang-kadang kalau memang ada yang imam rukunya lama, ada. Tujuannya apa? Ada tujuannya, Pak. Tujuan imam disunnahkan itu yang afdal, yang sunnah, imam itu rukunya lama untuk mendapatkan makmum rakaat dengan imam. Jangan cepat-cepat. Tuh. Ya. Jadi kalau masbuk jangan sekali-kali baca sunnah atau baca ta'awud. Kalau memang dia baca, dikena sanksi, disuruh baca Fatihah. Tuh. Bisunnatin kadu'ail iftitah awit ta'arudi qara'a biqadriha, maka dia baca seukurannya. Kalau memang dia mulai Fatihah, baca sampai selesai itu Fatihah. Karena yang namanya masbuk tidak bisa cukup waktu untuk baca Fatihah. Ya sudah, kalau memang imam udah ruku, ini ngikutin Allahu Akbar. Tapi perhatikan,
jangan membarengkan takbir itu dengan ruku. Awas. Jadi ada takbiratul ihram masuk dalam sholat, ada takbir intikal, takbir pindah dari berdiri ke ruku. Jangan barengi. Allahu Akbar. Salah. Ini takbir ruku atau takbir masuk dalam sholat? Takbir dulu, Allahu Akbar, baru ruku. Ya, jangan barengin. Kekhawatiran biar cepat Allahu Akbar langsung nggak sah. Kenapa? Karena ini takbir bukan takbir masuk dalam sholat, tapi takbir pindah dari berdiri ke ruku. Awas, takbir dulu ya, Allahu Akbar, baru takbir lagi Allahu Akbar untuk ruku. Kalau mendapatkan ruku dengan imam berarti mendapatkan rokaat dengan imam. Makanya siapapun yang imam, kalau memang rukunya dilamain dikit supaya jamaah dapat rokaat dengan imam. Qara'aha biqadriha summa in adraka. Nah, ini imam ruku, makmum berdiri ya. Takbir Allahu Akbar, Fatihah, bismillah. Abisin ini Fatihah. Harusnya dia ngikut Allahu Akbar, ngikut tapi dia Fatihah dulu. Abisin sampai habis. Kalau seandainya ini masih bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ini berdiri. Tidak. Ya, tuh di sini dibaca summa in adrakahu fir ruku, ya kan, adraka rakaah. Kalau memang dia dapatin ruku, baca Fatihah yang cepat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, dolin cepat langsung ruku, dapat rakaat dengan ini. Tapi kalau memang kagak dapat, wah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahu Akbar, ini tuh. Ya, kalau dapatin fa in adraka rakaah fir ruku'i adrakar rakaah wa illa fatathu wa wafa. Kalau emang enggak dapat berarti sesuaikan, nyamain. Ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya sudah, jangan ruku, udah berdiri aja. Ya, berdiri ngapain ini? Menyesuaikan ini imam dalam keadaan i'tidal. Ya, i'tidal, kemudian dia sujud, nanti nambahin satu rakaat.